Kita akan sama-sama menilik apa sih informasi yang jadi trending topik ya. Kita coba tampilkan nih Jessica. Apa ini sih kira-kira? Udah ketebak sih sebetulnya dari background ini aja udah bola-bola ya. Pastinya. Jadi trending topik pencarian hingga siang ini yang masih banyak dicari di media sosial adalah Indonesia versus Timor Leste U20. Tuh, di kualifikasi Piala Asia ya 2025 nanti dan Indonesia menang nih. Taklukkan Timor Leste dengan skor 3-1. Kita akan bahas kupas tuntas lengkapnya pemirsa dalam Newsline Trending Topic selengkapnya untuk Anda. Oke, kita langsung saja Jessica memulai perbincangan kita, terkait dengan ini ya, Indonesia yang bisa mengungguli Timor Leste. Sebelumnya kan mengungguli Maladewa. Skornya waktu itu 4-0 dan sekarang 3-1. Dan perjuangan Timnas Indonesia U20 bisa mendapatkan sambutan positif setelah tren positif ini juga dibuktikan di dua laga terakhirnya. Ya gimana ya, kita nggak heran karena Timnas U20 ini menjadi trending topik dengan sejumlah pencarian mencapai lebih dari 3.000. Dan ini karena Timnas Indonesia memuncaki klasmen grup F kualifikasi Piala Asia 2025 usai mengalahkan Timor Leste. Dengan permainan dominan, tim besutan Indra Syafri menang dengan skor 3-1. Betul, 3-1 ya. Dan ini Jens Raven dan kawan-kawan memang dari awal memberikan permainan yang cukup menekan begitu ya. Sedikit berbeda dengan pertandingan pada saat melawan Maladewa, di mana kalau kita review lagi waktu lawan Maladewa itu kan di babak pertama masih 0-0. Kemudian di babak kedua itu langsung digempur akhirnya sampai 4-0 begitu ya. Nah, kalau gitu kita langsung berbincang bagaimana sih sebenarnya jalannya evaluasi pertandingan melawan kemarin Timor Leste dan nantinya akan bertanding lagi untuk kualifikasi berikutnya bersama dengan Yaman ya. Kontra Yaman. Bagaimana peluang tim Garuda Muda untuk lolos langsung ke Piala Asia U20 2025? Kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Bungkus Naini alias Bungkus yang sudah tersambung bersama kami. Selamat sore Bungkus. Selamat sore Jason, Jessica. Baik, Bungkus, skor 3-1 kemarin lawan Timor Leste ini hasil yang memang sudah terekspektasi seperti itu atau sebenarnya kita bisa lebih lagi ya kemarin? Iya, sebetulnya dari segi permainan kita masih di atas Timor Leste ya. Memang agak disayangkan babak kedua banyak sekali peluang kita yang tidak bisa dimanfaatkan untuk menambah gol. Untungnya saya pikir di babak kedua sesudah skor ditipiskan jadi 1-2, kita bisa menambah 1 gol yang membuat kita saat ini berada di puncak klasemen. Kalau saja kemarin tidak ada gol ketiga, itu akan membuat posisi kita dengan Yaman kan sama dan itu cukup berbahaya, cukup berisiko. Nah, yang penting saya pikir kita memang sudah mendapatkan 6 poin dari 2 pertandingan, karena kalaupun misalnya tidak menjadi juara grup, 6 poin adalah syarat minimal menurut saya, syarat minimal untuk lolos sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik ya. Jadi ada 5 tim dari 10 grup yang nanti akan lolos juga ke Piala Asia sebagai runner-up grup terbaik, dan untuk lolos sebagai salah satu dari 5 runner-up grup terbaik itu menurut saya poinnya minimal harus 6 ya, dan itu yang sudah kita penuhi saat ini. Oke, Bungkus, tapi ada nggak sih yang di-highlight dari permainan tadi malam dan mungkin ini bisa menjadi evaluasi untuk pertandingan selanjutnya melawan Yaman? Ya, seperti di pertandingan pertama, kita masih belum maksimal dalam penyelesaian akhir ya. Kemampuan kita untuk bermain bagus, membongkar pertahanan lawan, menciptakan peluang itu sudah cukup baik ya, berkembang baik dibanding laga pertama. Kita sejak babak pertama bermain lebih tajam pada saat melawan Timor Leste. Cuma kemudian persoalan yang kedua muncul ketika kita dalam posisi unggul, kita kadang-kadang kehilangan konsentrasi. Nah, itu yang terjadi di babak kedua. Pemain-pemain kita kehilangan konsentrasi dan akhirnya berhasil mencuri gol lawan. Ini padahal harusnya sudah diketahui, karena cara main Timor Leste ini kan dari timnas U16-nya sampai timnas seniornya sama kurang lebih seperti ini, mengandalkan kecepatan, mengandalkan serangan balik, dan itu harusnya sudah diantisipasi. Tapi pemain-pemain kita tampaknya agak kurang konsentrasi, lengah, dan akhirnya kecolongan gol yang sebetulnya harusnya tidak boleh terjadi. Bahkan sebetulnya di luar gol yang diciptakan oleh Luis Figo kemarin, sebetulnya ada 2-3 lagi peluang Timor Leste yang mereka ciptakan melalui serangan balik. Dan ini saya pikir PR yang harus diperbaiki di laga ketiga nanti melawan Yaman. Kita harus bisa menjaga konsentrasi terutama di lini tengah dan lini belakang saat kita sudah memimpin atau saat kita dalam posisi menyerang. Kita harus tetap bisa menjaga konsentrasi supaya tidak kecolongan melalui serangan balik. Baik, Bungkus, kita tahu kemarin pada saat berusaha untuk menggempur pertahanan dari Timor Leste itu ada Jens Raven, ada juga Rizky Afrizal juga yang kemudian mencetak gol di awal-awal begitu ya.
Tapi kemudian tadi Bungkus bilang ada pemain-pemain juga yang sebenarnya tidak fokus. Evaluasinya nih, kira-kira pemain-pemain kunci mana nih yang harus meningkatkan performanya ketika nanti pertandingannya akan melawan ke kualifikasi berikutnya lawan Yaman? Iya, sebetulnya kalau dari segi permainan, Timor Leste maupun Maldives itu sebetulnya kan jauh di bawah kita lah. Jadi secara permainan mereka masih di bawah kita sehingga tekanannya itu belum terlalu berat. Tapi fakta bahwa Timor Leste bisa mencuri gol melalui serangan balik, artinya kita tidak mampu memfilter serangan sejak di kesempatan pertama. Kesempatan pertama itu adanya di depan, kemudian kesempatan berikutnya adanya di tengah, dan baru kemudian kesempatan terakhir didapatkan ketika lawan sudah ada di area sepertiga pertahanan kita. Nah, nanti ketika menghadapi Yaman, saya berharap kita pemain-pemain kita fokus sejak kesempatan pertama dari depan, berusaha mencegah terjadi serangan balik itu. Kemudian sedapat mungkin lini tengah juga bisa memotong supaya jangan sampai serangan itu seperti kemarin. Situasi di mana striker lawan 1 lawan 1 dengan bek kita, itu situasi yang selalu menyulitkan. Jadi kalau striker lawan sudah 1 lawan 1 dengan bek, itu peluang terjadinya gol cukup besar. Itu sangat menyulitkan bagi kiper. Karena itu kita harus hindari situasi di mana striker 1 lawan 1 dengan bek dan tidak ada pemain lain yang bisa mengcover. Nah, ini lawan Yaman nanti peluang untuk terjadinya bahaya dari situasi seperti itu semakin besar. Jadi harus dihindari jangan sampai kehilangan konsentrasi terutama di lapangan tengah. Oke, Bungkus. Tapi kalau melihat Yaman, apakah ini artinya Yaman akan menjadi lawan sesungguhnya bagi tim Garuda kita nih? Iya, kalau melihat penampilan semua tim yang ada di grup ini, memang Yaman ini kualitasnya yang paling dekat dengan kita ya. Timor Leste terus terang di bawah kita ya, mereka kurang kompetisi, pemain-pemainnya juga kurang banyak mendapatkan kesempatan bermain. Begitu juga dengan Maldives. Maldives itu kan bahkan sebelum berangkat 10 pemainnya diganti karena alasan harus mengikuti ujian sekolah. Dan pemain-pemain Maldives itu sendiri pun kompetisinya tidak sebaik. Baik, Bungkus masih tersambung bersama kami? Ya. Kami masih berusaha menghubungi pengamat sepak bola Bungkus. Nah ini tapi intinya tadi adalah memang ada beberapa catatan ya, ketidakfokusan dari beberapa pemain yang sebenarnya bisa dieksplorasi lebih begitu ya. Nah ini sudah tersambung lagi. Terakhir singkat Bungkus, kalau untuk lawan Yaman nanti kira-kira seberapa besar peluangnya dan skornya kira-kira berapa nih prediksinya Bungkus? Ya, kita punya peluang cukup besar untuk bisa menang lagi lawan Yaman ya. Saya yakin pemain kita kalau bermain tidak kehilangan konsentrasi, fokus, menang 1-0, 2-0 itu masih sangat mungkin. Karena pemain-pemain kita kualitasnya terus terang masih di atas Yaman, Maldives maupun Timor Leste. Saya sih optimis kita bisa lolos dari grup ini sebagai juara grup. Amin, semoga ya kita tetap ada di puncak begitu ya dan bisa nanti menaklukkan lagi satu kualifikasi melawan Yaman dan lolos ke kualifikasi berikutnya. Terima kasih pengamat sepak bola M. Kusnaini alias Bungkus telah bergabung dan memberikan insight bersama kami di Newsline di kesempatan siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.